Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya di dalam kehidupan kita selalu ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang baik di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Mungkin saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara jemaat yang dalam keadaan sakit, atau mungkin saat ini menjalani isolasi mandiri. Tetapi tetaplah yakin dan percaya bahwa Allah kita adalah yang baik. Dan tiada berkesudahan kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Selalu baik dalam hidup kita. Dan biarlah hati kita selalu menyembah akan Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus.
Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat hari ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, menjadikan hidup kami semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama melalui online pada ibadah hari ini di minggu kedua bulan September. Saya percaya setiap kita mengalami pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Walaupun kita masih online karena beberapa hal, terutama untuk renovasi gereja, saya percaya semua yang kita lakukan untuk kebaikan kita bersama dan kita akan lihat bagaimana gereja akan menjadi lebih baik untuk kita bisa beribadah bersama-sama. Doakan semua bisa berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini atau hari ini kita akan berbicara tema firman Tuhan tentang terus-menerus diperbaharui. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, Alkitab berkata demikian, Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Kalau kita baca mulai ayat yang kelima, perikop Lembaga Alkitab Indonesia dalam Alkitab kita dikasih tema tentang manusia baru. Nah, jemaat Kolose adalah jemaat yang sudah mengalami lahir baru. Mereka sudah mengenal Kristus, sudah tahu siapa Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan, sehingga dikatakan dalam perikop itu manusia baru. Bahkan ayat yang kelima dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena semua itu mendatangkan murka Allah. Jadi jemaat Kolose itu pribadi-pribadi yang sudah mengalami Kristus, sudah tahu tentang kebenaran. Tetapi ayat yang ke-10 dikatakan kita telah mengenakan manusia baru dan terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jemaat Kolose sekali lagi, walaupun sudah mengalami lahir baru, tetapi mereka masih terpengaruh dengan satu hal, yaitu kebiasaan hidup lama. Jadi orang Kristen sudah percaya Yesus, berapa lama pun kita mengiring Yesus. Kalau kita masih terikat dengan kebiasaan lama, maka manusia baru tidak akan pernah bisa menguasai hidup kita. Ketika kita sudah jadi orang Kristen 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Tetapi manusia lama kita masih mempengaruhi kita. Kita tidak sadar bahwa sebagai orang percaya kita sudah menjadi manusia yang baru. Tapi hidup kita dalam kebiasaan yang lama. Maka kita belum mengalami Kristus. Hari ini kita belajar tentang manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 di sana jelas berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Tuhan kita, karena itu hendaklah tetap di dalam Dia. Dalam terjemahan lama dikatakan sedang kamu sudah mengaku Kristus Yesus Tuhan itu, maka berjalanlah menurut Dia. Jadi manusia baru yang terjadi dalam hidup kita bukan hanya selesai berhenti di langkah pertama ketika kita percaya Yesus. Alkitab jelas berkata dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Di dalam terjemahan lama dikatakan, maka berjalanlah menurut Dia. Jadi manusia baru ketika kita percaya Yesus tidak berhenti sampai dipercaya, tetapi kita juga harus terus berjalan menurut Tuhan. Makanya untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kita menuju pada keserupaan dengan Kristus, kita perlu terus berjalan bersama dengan Tuhan. Manusia baru adalah perubahan menuju keserupaan dengan Kristus.
Nah, perubahan menuju keserupaan dengan Kristus itu tidak terjadi seketika. Itu butuh yang namanya proses. Proses untuk kita menjadi serupa dengan Yesus itu semua orang percaya harus melewatinya. Itu sebabnya Alkitab berkata, matikanlah segala keinginan daging. Ketika kita bicara tentang menjadi manusia baru, ketika kita bicara tentang bagaimana kehidupan manusia baru, itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak bisa buang, tidak bisa matikan manusia lama kita. Makanya dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kelima di situ ada kata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Lalu di ayat yang ke-8 juga berkata begini, tetapi sekarang buanglah semua ini. Jadi tanpa kita matikan manusia lama kita, tanpa kita membuang semua yang harus dibuang dalam diri kita, maka kita nggak akan pernah terus-menerus diperbaharui. Itu sebabnya perubahan menuju keserupaan dengan Kristus tidak terjadi seketika, butuh waktu dan proses. Kata terus-menerus ini menunjuk sebuah proses yang bertahap dari waktu ke waktu. Dikatakan terus-menerus diperbaharui berarti itu yang bertahap dari waktu ke waktu. Sehingga bisa mencapai level yang diharapkan. Apa level yang diharapkan? Menjadi sempurna seperti Yesus. Ketika seseorang percaya kepada Yesus, maka untuk menjadi sempurna seperti Yesus itu butuh waktu, butuh proses. Makanya butuh terus-menerus diperbaharui. Apalagi mematikan keinginan daging, apalagi membuang kebiasaan-kebiasaan lama, itu butuh proses. Jadi ada orang Kristen yang sudah lama orang Kristen jadi percaya Yesus tetapi masih suka marah, masih suka ngamuk, itu butuh proses. Tapi jangan sampai kita berkata bahwa kalau kita marah terus nggak berubah-berubah lalu kita berkata kan butuh proses. Proses itu kita harus terus berjalan. Kita bisa tahu kita masih ngamukan atau tidak, kita masih gampang dendam atau tidak, kita masih gampang sakit hati atau tidak, ketika orang-orang yang tidak menyenangkan datang dalam hidup kita. Ketika kita dikecewakan, ketika kita disakiti, ketika kita dirugikan oleh orang lain, itu proses pendewasaan. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita? Itu menentukan kedewasaan kita. Makanya ketika orang percaya kepada Yesus, maka orang tersebut akan mengalami yang namanya sebuah transformasi. Transformasi bukan hanya tentang ide, tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang boleh dan mana yang nggak boleh, tetapi transformasi harus sampai dinyatakan dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Kekristenan bukan sekedar kita tahu tentang mana yang benar dan mana yang tidak benar. Kekristenan bukan hanya sekedar kita mengerti apa yang baik dan apa yang tidak baik. Tetapi kekristenan harus sampai pada kita melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Di situ dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika kita percaya Yesus, manusia lama kita sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi perjalanan hidup, tiba-tiba kita diuji kesabaran kita. Tiba-tiba ada orang yang menjengkelkan datang dalam hidup kita. Ada orang yang mengecewakan datang dalam hidup kita. Itulah waktunya ujian kedewasaan ada dalam hidup kita. Makanya manusia baru itu perubahannya itu terus-menerus. Manusia baru merupakan perubahan hidup dari kehidupan yang dulunya dikuasai oleh dosa, lalu sekarang meninggalkan kehidupan dosa dan memulai untuk memiliki kehidupan baru dalam Kristus. Jadi manusia baru merupakan perubahan hidup dari
yang dulu dikuasai dosa, sekarang dikuasai oleh Kristus. Kalau sekarang dikuasai Kristus, maka manusia baru dalam Kristus adalah manusia yang selalu bersedia untuk dipimpin dan dimengerti dan mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Sekali lagi, manusia baru dalam Kristus adalah manusia yang selalu bersedia untuk dipimpin dan mengerti kehendak Allah. Sehingga hidup penuh dengan buah roh, penuh belas kasihan, penuh dengan kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, mengampuni, damai sejahtera, dan melimpah dengan syukur. Itu sebabnya Kolose 3 ayat yang ke-10 tadi katakan, kita telah mengenakan manusia baru, terus menerus diperbaharui. Kalau hari-hari ini Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, maka Tuhan sedang ngajar kita, Tuhan sedang memperbaharui hidup kita terus menerus. Ada yang berkata, kok begitu berat ya ujian saya? Kok ujian satu belum selesai, datang lagi. Ini baru selesai, datang lagi ujian. Pergumulannya itu begitu berat. Itu berarti kita terus diperbaharui oleh Tuhan. Kok rasanya itu maunya tuh nggak sabar, maunya ngamuk, maunya kecewa, dan sebagainya. Itu proses yang terus-menerus diperbaharui. Kalau hati kita masih gampang terluka dan belum bisa melepaskan pengampunan, Tuhan akan terus uji dengan orang-orang yang menyakiti dan mengecewakan kita. Kalau hati kita jadi orang yang gampang ngamuk, nggak sabaran, itu terus yang datang sama hidup kita. Tujuannya satu, untuk kita diuji kesabaran kita. Makanya ketika kita berdoa, Tuhan berikan saya kesabaran. Yang datang itu bukan sabar, tapi yang datang justru orang-orang yang menjengkelkan kita. Itulah jawaban doa untuk Tuhan. Lihat, ini loh ujiannya. Jadi kalau hari ini kita sedang hadapi ujian demi ujian, percayalah itu proses Tuhan untuk memperbaharui hidup kita terus menerus. Sehingga manusia baru kita menjadi manusia baru yang mengalami pembaharuan dari Tuhan terus menerus. Makanya 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 bilang begini, barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita sudah percaya Tuhan, kita ada manusia baru, maka kita ada di dalam Tuhan. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka Alkitab berkata, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau ada kata wajib hidup sama seperti Kristus hidup, maka proses kita akan panjang. Untuk kita menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Itu prosesnya panjang. Jangan menyerah ketika hari ini Tuhan izinkan sesuatu yang berat terjadi. Jangan menyerah ketika hari ini ada orang-orang yang buat kita marah, buat kita jengkel, buat kita sakit hati. Yang membuat keadaan yang membuat kita putus asa. Jangan marah. Itu adalah proses Tuhan buat hidup kita. Untuk kita terus-menerus diperbaharui. Bilang kiri kanannya, terus-menerus diperbaharui. Kalau sedang duduk bersama dengan keluarga, bilang bersama-sama, terus-menerus diperbaharui. Kalau hati kita masih gampang marah, bilang terus-menerus diperbaharui. Sampai marah kita itu betul-betul dikikis. Kalau kita masih ada orang yang merendahkan kita dan kita masih kecewa, masih ngamuk, masih nangis dan sebagainya, berarti kita belum merendah. Rendahkanlah dirimu. Sehingga apa? Sampai orang itu udah nggak bisa rendahkan kita lagi. Jadi kalau kita masih ada yang rendahkan, lalu kita marah, ngamuk, berarti belum rendah. Rendahkan dirimu. Apa sih yang harus diperbaharui terus-menerus dalam hidup kita? Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus hidup dalam pertobatan. Pertobatan itu terus-menerus.
Setiap hari ada ujian, setiap hari ada cobaan. Saya sedang belajar dan beberapa kali saya sampaikan khotbah tentang hidup itu pilihan. Setiap kita punya kesempatan yang sama untuk berbuat dosa. Setiap kita punya pilihan mau melakukan dosa atau tidak melakukan dosa. Itu pilihan. Tetapi Alkitab berkata begini, Matius 3 ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Hidup dalam pertobatan itu terus menerus. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Kita terus menerus hidup dalam pertobatan. Kalau kita hidup dalam pertobatan, maka pikiran kita, perasaan dan hati kita, kehendaknya cuma satu, menyenangkan dan memuliakan hatinya Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan itu menjadi kerinduan Tuhan. Karena orang yang hidup dalam pertobatan, hatinya cuma satu, rindu menyenangkan hatinya Tuhan. Makanya setiap jam, setiap waktu kita butuh Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Kan gitu. Setiap jam, setiap waktu kita perlu hidup dalam pertobatan. Itu terus menerus. Jangan berhenti. Mungkin masalahnya itu lagi, itu lagi. Itu berarti ujian kita belum selesai. Dan kita harus menang dalam hal itu. Yang kedua, hidup terus-menerus diperbarui. Yang kedua adalah hidup dalam karakter Kristus. Karakter Kristus itu harus ada dalam hidup kita. Karakter Kristus itu harus kita hidupi setiap saat dalam hidup kita. Matius 11 ayat 29 bilang begini, pikul lakuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lemah lembut, rendah hati, dan jiwamu mendapat ketenangan. Ini bicara tentang karakter Kristus. Kalau kita ngomong tentang karakter Kristus, saya percaya perubahan demi perubahan yang terus-menerus Tuhan kerjakan buat hidup kita, itu tujuannya satu, membuat kita menjadi sama dengan Kristus. Ada karakter kelemah lembutan dan rendah hati. Karena nggak gampang orang lemah lembut. Dibentak-bentak orang, disalahkan orang, direndahkan orang, kita tetap bisa berkata, Tuhan memberkati. Kita benar disalahin, kita bisa berkata, Tuhan memberkati. Itu kan orang-orang lemah lembut. Nggak gampang kayak gitu. Lalu ada orang rendah hati. Rendah hati, orang merendahkan kita, kita tetap bisa berkata, ya sudah, terserah Tuhan saja. Kan gitu. Orang yang punya kelemah lembutan dan kerendahan hati, dia memiliki karakter Kristus dan terus menerus. Karena setiap hari kita ketemu orang-orang yang bisa saja ngecewakan dan nyakiti kita. Setiap hari Tuhan izinkan kita ketemu sama orang-orang yang memproses hidup kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Tujuannya satu, supaya hidup kita terus menerus diperbaharui. Kalau hidup kita terus menerus diperbaharui, saya percaya karakter Kristus terjadi di hidup kita. Yang ketiga, kalau yang pertama hidup dalam pertobatan itu terus menerus terjadi di hidup kita. Yang kedua memiliki karakter Kristus. Yang ketiga hidup menjadi berkat buat orang lain. Hidup menjadi berkat buat orang lain. Orang merasakan Kristus melalui hidup kita. Orang melihat Kristus melalui hidup kita. Makanya Alkitab berkata dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 13 sampai 14 dia berkata begini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam itu memberi rasa, sehingga kita bisa dirasakan oleh orang lain. Hidup kita bisa jadi berkat. Orang lain merasakan keberadaan kita. Orang lain merasakan Kristus dalam hidup kita. Pelayanan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan, orang lihat Kristus dalam hidup kita. Yang kedua ayat 14 bilang gini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang bisa lihat Kristus melalui hidup kita. Makanya orang yang hidupnya sudah memiliki karakter Kristus, terus-menerus diperbaharui, maka hidupnya akan jadi berkat dimanapun dia berada.
Alkitab berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, sekolah kita, studi kita, kuliah, kampus, sekolah dan sebagainya, dimanapun kita berada. Buat jemaat Tuhan, buat anak-anak kaum muda remaja yang bekerja di luar kota, yang bekerja di luar pulau, luar negeri. Saya mau ingatkan apapun yang kita kerjakan dan lakukan, percayalah ketika kita kerjakan semua untuk Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita jadi berkat buat orang lain. Makanya 3 hal ini harus terjadi terus-menerus di hidup kita. Hidup dalam pertobatan, miliki karakter Kristus, dan menjadi berkat. Karena menjadi manusia baru terus-menerus diperbaharui, butuh proses. Walaupun itu berat. Menjadi berkat buat orang lain itu berat. Kita melayani, menjadi berkat dimanapun kita berada, berusaha untuk terus menjadi berkat buat orang lain, itu berat. Di tempat kerja kita untuk jadi berkat, itu berat. Di lingkungan kita untuk jadi berkat, itu berat. Menjadi berkat, itu berat. Tetapi ketika kita sudah menjadi berkat, seberat apapun yang kita tanggung, percayalah, itu berkat Tuhan pasti melimpah buat hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Makanya kalau kita jadi orang Kristen satu-satunya di tempat kita, itulah saatnya kita jadi berkat. Walaupun berat, maka Tuhan akan memimpin dan menolong kita. Makanya Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara. Kelihatannya berat kalau berjalan bersama dengan Tuhan, maka saya percaya kita bisa jadi berkat. Makanya menjadi manusia baru terus-menerus diperbaharui, butuh proses, walaupun ini terasa berat bagi kita, maka saya percaya setiap proses yang kita lalui, tujuannya satu, kita jadi berkat. Nah, tumbuh di dalam Tuhan, terus-menerus diperbaharui. Bagaimana kita bisa tetap terus-menerus diperbaharui? Yohanes 15 ayat 4-5 berkata begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, bagaimana kita bisa terus-menerus diperbaharui tinggal dalam Tuhan? Bagaimana kita bisa hidup dalam pertobatan? Bagaimana kita bisa memiliki karakter Kristus? Dan bagaimana hidup kita bisa jadi berkat? Kunci 1, tinggal dalam Tuhan. Makanya Alkitab berkata di bagian terakhir, dikatakan ayat yang kelima bagian akhir, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Udah di luar Tuhan kita lemah, di luar Tuhan kita gampang nyerah. Orang lemah, dia gampang nyerah. Orang nyerah, dia sulit untuk berserah. Makanya ketika kita berserah sama Tuhan, maka Tuhan kasih kekuatan buat hidup kita. Pokok anggur yang menghasilkan buah adalah pokok anggur yang tetap tinggal di dalam pokoknya. Carang-carangnya itu yang berbuah itu, wah dia tetap tinggal pada pokoknya. Pokok anggur dia terus menghasilkan buah. Makanya pertumbuhan itu menghasilkan. Kalau kita terus-menerus diperbaharui, saya percaya itu menghasilkan hidup kita jadi berkat. Karena pembaharuan itu terus-menerus. Tujuan pembaharuan untuk apa sih? Dibaharui terus-menerus. Tujuannya satu, untuk mengenal Allah dengan sempurna. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 tadi dikatakan gini, telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tetapi dalam terjemahan Indonesia bahasa kini diterjemahkan seperti ini. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10, kalian sekarang sudah diberi hidup yang baru, kalian adalah manusia baru yang sedang diperbaharui terus-menerus oleh penciptanya, yaitu Allah.
Siapa yang memperbaharui kita? Pencipta kita, yaitu Allah menurut rupanya sendiri. Maksudnya ialah supaya kalian mengenal Allah dengan sempurna. Jadi ketika kita diperbaharui oleh Allah terus-menerus menurut rupanya Allah, itu tujuannya satu, supaya kita mengenal Allah dengan sempurna. Jadi segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, tujuannya satu, untuk kita kenal karya Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, tujuannya satu, untuk kita kenal Allah lebih dan lebih kan. Lebih dan lebih lagi. Ketika kita sakit, Tuhan izinkan sakit terjadi, maka tujuannya satu, untuk kita kenal karya Tuhan. Ketika kita mengalami kekurangan, tujuannya satu, supaya kita kenal Allah yang memelihara kita. Ketika kita merasa sendiri dan sepi, tujuannya satu, supaya kita kenal Allah, Dia sahabat kita. Ketika kita jadi orang yang lemah, tujuannya satu, supaya kita kenal Allah, Dia Tuhan yang menguatkan kita. Ketika kita merasa nggak ada seorang pun yang peduli dengan kita, ketika itu terjadi di hidup kita, tujuannya satu, supaya kita kenal Allah, bahwa Dia Allah yang peduli buat hidup kita. Di tengah-tengah kesepian kita, kesendirian kita, di tengah-tengah keheningan kita, keletihan, lelah kita, capek menjalani segalanya, kita hampir nyerah mungkin. Kita berkata, udah nggak ngerti lagi harus buat apa, maunya nyerah. Tujuannya satu, segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, supaya kita melihat Allah itu betul-betul nyata kuasanya buat hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah segala yang kita alami ketika Tuhan memperbaharui hidup kita, terus menerus diperbaharui. Mari lihat semua bahwa segala sesuatu dalam hidup kita ada Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Makanya ada pujian berkata begini, segala yang terjadi di hidupku, kan gitu. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Kalau kita percaya ada janji Tuhan yang menghidupi kita selalu, maka saya percaya satu hal, kita jadi orang-orang yang akan terus mengandalkan Tuhan di hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pribadi yang mengenal Allah dengan sempurna adalah pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Sekali lagi, pribadi yang mengenal Allah dengan sempurna adalah pribadi yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Mungkin kita berkata sulit untuk bersyukur dengan keadaan kita hari ini. Tapi percayalah ketika kita bersyukur adalah kita orang yang tahu ada rencana Tuhan yang indah di balik semua yang terjadi. Kalau kita belajar bersyukur, maka saya percaya saat kita bersyukur, maka kita dapat melihat campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Udah bersyukur aja buat semuanya. Kalau kita bersyukur, maka kita dapat mengalami kekuatan dari Tuhan. Orang yang bersyukur kepada semua yang terjadi, maka dia adalah orang-orang yang mengalami kekuatan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memperbaharui kita. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10. Ketika Tuhan memperbaharui kita terus-menerus, maka Tuhan mau kita mengenal Dia dengan sempurna. Jangan nyerah apapun yang terjadi. Mungkin kita merasa, kok gini ya? Kita merasa, kok nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Percayalah, semua yang terjadi itu yang terbaik dari Tuhan buat kita. Makanya jangan menyerah. Yuk hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, yang mendengar, yang sedang beribadah bersama-sama di rumah. Mari datang pada Tuhan. Mari nikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Semakin kita bersyukur pada Tuhan, saya percaya semakin kita bisa jadi berkat. Orang merasakan hidup kita, orang merasakan kehadirat kita, orang melihat Kristus melalui hidup kita. Mari terus bertumbuh di dalam Tuhan, mari tetap kuat di dalam Tuhan, jangan pernah menyerah sebab Dia Tuhan yang setia buat hidup kita. Grow and strong in Christ. Dia Tuhan yang ada bersama dengan kita,
pertumbuhan dan kekuatan berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, atas setiap pertumbuhan demi pertumbuhan yang kami alami, atas setiap proses demi proses yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang kami alami, kami percaya semua mendatangkan kebaikan dan semua membawa kami lebih kenal kepada Allah yang kami percaya. Terima kasih buat semua yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi bagi kami, karena kami dapat melihat bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pimpinan Tuhan, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami saat kami lemah. Tuhan yang memberikan kami jalan keluar saat kami nggak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami percaya Tuhan yang menyembuhkan kami saat kami sakit. Sehingga apapun yang kami alami, kami percaya tujuannya satu, untuk kami mengenal dan mengalami Allah dalam hidup kami. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus bicara kepada kami lebih dan lebih lagi. Berkati semua yang mendengar pada saat ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh tertanam dalam setiap hati kami. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima, boleh jadi berkat. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Biarlah semua dalam pemeliharaan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan tolong. Yang menderita Tuhan memberikan kekuatan. Sehingga bersama dengan Tuhan kami boleh lalui segalanya. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk renovasi gereja. Biar semua boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai, Tuhan menolong kami semua. Berdoa untuk Bapak Gembala, Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.